Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik, ya pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan untuk terkait materi atau mata kuliah yang akan kita bahas hari ini adalah mata kuliah dari penyimpanan berkas rekam medis, gitu ya. Dimana di dalam penyimpanan berkas rekam medis, mata kuliah penyimpanan berkas rekam medis itu ada salah satu materi terkait misfile, ya, yang hari ini akan kita bahas. Nah, sebenarnya misfile itu apa gitu ya? Sebenarnya misfile itu adalah, mungkin kalau bahasa Indonesianya salah letak ya. Salah letak artinya adalah apabila ada berkas rekam medis yang dia misfile atau salah letak, itu bisa mengakibatkan berkas rekam medisnya hilang. Apabila berkas rekam medisnya hilang, maka semua data pasien yang sudah pernah dilakukan atau semua data pasien yang sebelumnya sudah kita kumpulkan semuanya, kemudian kita simpan di dalam satu berkas rekam medis, itu akan hilang semua, ya gitu, karena berkas rekam medisnya itu juga hilang, gitu ya. Oke. Ya mungkin langsung saja gitu ya. Yang ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait misfile ini. Yang pertama adalah ini adalah permasalahan-permasalahan yang sering terjadi ya di bagian filing ya. Sebenarnya tuh di bagian filing itu ada banyak sekali masalah gitu ya. Akan tapi mayoritas ini ada dua hal ya. Ada dua macam itu permasalahan yang saya angkat di sini. Yang pertama adalah berkas rekam medis yang belum dikembalikan ke bagian filing. Ini sering sekali terjadi gitu ya. Ya kita sudah mempunyai standar ya, kita sudah mempunyai standar di Permenkes 269 2008 itu ya, dan di buku pedoman penyelenggaraan rekam medis yang dikeluarkan oleh Depkes RI. Di situ disampaikan bahwa sebuah berkas rekam medis itu wajib hukumnya untuk dikembalikan ke bagian filing apabila berkas rekam medisnya rawat jalan itu adalah 1 kali 24 jam itu maksimal, sedangkan untuk rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam itu adalah maksimalnya gitu ya. Jadi ya sebisa mungkin ketika seorang pasien itu sudah selesai menjalani pemeriksaan, misalnya dia pemeriksaannya di rawat jalan, maka sebaiknya untuk berkas rekam medisnya dilengkapi kemudian dikembalikan ke unit rekam medis gitu ya, untuk dilakukan pengolahan gitu ya, kemudian berkas rekam medisnya akan disimpan gitu ya. Nah, yang menjadi masalahnya apa? Yang menjadi masalahnya adalah banyak sekali poli-poli gitu ya, poli-poli yang mereka menunda untuk mengisi atau melengkapi berkas rekam medisnya. Ya, padahal kita sudah punya itu standar bahwa berkas rekam medis itu apabila rawat jalan harus kembali maksimal 1 kali 24 jam, ataupun rawat inap itu adalah 2 kali 24 jam gitu. Akan tapi karena di bagian bangsal ataupun bagian poli itu adalah menunda-nunda mereka untuk mengisi atau melengkapi berkas rekam medisnya, otomatis itu akan menimbulkan sebuah permasalahan. Nah, permasalahannya itu adalah ya berkas rekam medisnya tidak bisa kembali ke ruangan filing itu tepat sesuai waktunya gitu ya. Kemudian yang nomor 2 itu adalah berkas rekam medisnya salah letak. Nah, salah letaknya di sini adalah harusnya misalnya ini ya Mas, berkas rekam medis itu harusnya masuk di rak nomor 01 gitu ya. Akan tetapi mungkin karena itu petugasnya sudah capek, kemudian hilang fokus gitu ya, kemudian diletakkan di nomor 10 gitu ya. Memang 01 sama 10 kalau misalnya orang yang masih capek gitu ya, itu bisa keliru-keliru gitu ya. Jadi ya dua permasalahan ini adalah dua permasalahan yang sangat sering gitu ya muncul di sebuah fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, apabila terjadi misfile itu bagaimana sistem pelacakannya? Ya, mungkin kalau misalnya terjadi misfile gitu ya, kita bisa kalau misalnya dia elektronik mungkin ya hampir nggak mungkin terjadi yang namanya misfile, karena untuk sistem penyimpanannya dia sudah di dalam sebuah database. Kalau misalnya dia untuk penyimpanannya sudah berada di sebuah di sebuah database gitu ya, otomatis untuk sistem penyimpanannya itu nggak
nggak harus lagi seperti apabila kita menyimpan rekam medis yang manual gitu ya. Dan juga apabila dibutuhkan, kalau misalnya sudah menggunakan rekam medis yang elektronik, itu akan lebih mudah nanti kita di dalam mencarinya atau memanggilnya. Nah, kalau misalnya rekam medis yang konvensional atau yang manual, nah itu bagaimana? Nah, untuk sistem pelacakannya itu adalah yang pertama itu kita memakai buku register peminjaman. Ya, biasanya di rumah sakit itu namanya berbeda-beda. Ada namanya buku register peminjaman, ada yang namanya buku ekspedisi masuk, buku ekspedisi keluar. Ada juga yang namanya buku buku rekam medis keluar sama buku rekam medis yang masuk. Ya, seperti itu. Akan tapi intinya sama gitu ya, bahwa fungsi dari buku register ataupun buku ekspedisi itu adalah untuk mencatat ya semua berkas rekam medis yang kembali ke ruang filing ataupun berkas rekam medis yang keluar ke misalnya poli-poli ataupun bangsal ataupun ada unit-unit lainnya yang meminjam. Kemudian untuk melacaknya juga, selain kita bisa melihatnya di buku register ataupun buku ekspedisi, kita juga bisa melihatnya di OutGuide ya, OutGuide ataupun tracer. Nah, kemarin mahasiswa sudah praktek gitu ya terkait bagaimana di dalam tata cara penggunaan tracer ya. Fungsi dari tracer itu sebenarnya bukan hanya sebagai pengganti berkas rekam medis yang keluar, akan tetapi lebih kepada OutGuide. OutGuide itu adalah petunjuk keluar ya berkas rekam medis itu yang meminjam siapa ya, berkas rekam medis itu ke poli mana gitu ya, itu ada sebagai petunjuk kita. Jadi kalau misalnya ada berkas rekam medis yang sudah keluar ya, sedangkan di situ sudah ada tracernya, nah kita bisa melihat ya yang meminjam berkas rekam medisnya siapa gitu. Apakah yang meminjamnya bangsal atau poliklinik ataupun mungkin ada seorang peneliti yang mau meminjam berkas rekam medisnya, seperti itu. Jadi kita bisa mengaksesnya atau bisa melihatnya di di sebuah tracer tadi. Selanjutnya adalah apabila terjadi misfile ya, apabila terjadi misfile atau salah letak ya, misalnya ada seorang pasien lama, dia berobat ke sebuah fasilitas pelayanan kesehatan gitu ya, kemudian ya kita melihat riwayatnya di sebuah komputer, ternyata si pasien itu sudah sering ke fasilitas pelayanan kesehatan itu ya. Akan tapi pada saat kita mencarinya atau mencari berkas rekam medis di rak filing gitu ya, untuk berkas rekam medisnya itu nggak ada, kemudian nggak ada tracer juga di situ sebagai petunjuknya. Nah, itu bagaimana cara mencarinya? Nah, yang pertama adalah untuk sistem pelacakan secara otomatis atau terkomputerisasi gitu ya. Itu akan lebih mudah nantinya. Ya. Yang pertama adalah ya kita cukup menginputkan atau mengetikkan gitu ya nama pasien, nomor rekam medis atau nama peminjam, kemudian tekan peminjam, waktu pengembalian diinput ke dalam komputer gitu ya. Jadi kita cukup menginputkan nama pasien, nomor rekam medis atau umur gitu ya, sehingga di situ kita bisa melihat gitu ya. Kemudian yang meminjam siapa nanti akan keluar di situ gitu ya. Jadi kita cukup mengetikkan namanya pasien, nanti kita akan bisa melihat ya apakah berkas rekam medis itu sudah keluar atau belum gitu ya. Akan tapi kalau misalnya misfile, artinya tidak ada yang meminjam, itu nanti ada sendiri untuk tahapan ataupun langkah-langkah yang harus kita lakukan. Yang pertama, yang nomor 2 adalah setiap perpindahan peminjaman itu ruangan harus diinputkan ke dalam komputer. Ini sama. Kalau misalnya berkas rekam medisnya masih secara manual, ya, kalau berkas rekam medisnya masih secara manual atau konvensional, itu biasanya setiap bagian yang dia itu di dalam bekerja menggunakan berkas rekam medis, mereka wajib hukumnya untuk membuat buku ekspedisi masuk, buku ekspedisi keluar gitu ya. Jadi kalau misalnya mereka meminjam berkas rekam medis dari ruangan filing ya, misalnya bagian poli meminjam berkas rekam medis dari ruangan filing, sesudah berkas rekam medis itu dari ruangan filing diantarkan ke bagian poli, petugas bagian poliklinik itu harus membuat
buku ekspedisi masuk, ya, buku ekspedisi masuk sesuai dengan berkas rekam medis yang diantarkan oleh petugas filing ke bagian poliklinik, gitu ya. Jadi di situ ada semacam perpindahan yang jelas, gitu ya. Jadi kalau misalnya nanti ada berkas rekam medis yang hilang, kemudian kita melakukan trackingnya satu-satu bagian, itu akan lebih mudah di dalam kita mencarinya nanti. Yang nomor 3 adalah setelah kembali ke unit rekam medis, ya, atau disimpan, itu harus diinput ke dalam komputer. Ini juga sama, gitu ya. Jadi kalau misalnya berkas rekam medis yang mau keluar atau yang mau dipinjam ataupun yang sudah kembali, ya, ke bagian ruang penyimpanan, itu sebelum kita simpan itu harus kita harus kita inputkan, ya, harus kita inputkan ke dalam sebuah komputer. Nah, itu sama, ya, sama seperti kemarin yang kita itu praktekkan. Kemarin kan yang kita praktekkan adalah sebelum berkas rekam medisnya itu keluar, itu kan kita harus mencatatnya di buku ekspedisi yang keluar. Ataupun kalau misalnya ada berkas rekam medis yang masuk, ya, atau yang kembali dari bagian poliklinik, itu wajib untuk kita catat di buku buku yang kembali, ya, atau buku pengembalian. Nah, untuk buku pengembalian dan juga buku pengambilan itu kalau misalnya kita sudah bekerja atau menggunakan secara elektronik, itu kita nggak harus menulis saja, nggak harus menulis lagi, ya kan, tapi kita ya cukup menginputkan, ya, data-data yang tadi, nama rekam medis, nama pasien, nomor rekam medis, alamatnya, ya, itu kita inputkan di dalam sebuah komputer. Kemudian yang nomor 4 itu adalah untuk pelacakan, itu tinggal klik nomor rekam medis ataupun nama pasien, maka akan muncul di mana posisi rekam medis terakhirnya, gitu. Jadi kalau misalnya semua bagian itu sudah menginputkan data rekam medis, nama rekam medis, nomor rekam medis, kemudian yang posisi berkas rekam medisnya ada di mana, gitu ya. Ketika ada satu bagian ataupun misalnya bagian filingnya itu mencari berkas rekam medisnya ada di mana, itu petugas rekam medisnya cukup menginputkan nomor rekam medis ataupun nama pasien, itu langsung bisa ketemu nantinya. Nah, itu adalah salah satu, atau itu ada 4 cara untuk kita melacak secara otomatis untuk berkas rekam medis yang sulit untuk ditemukan, gitu ya. Ya, selanjutnya adalah untuk cara mencarinya bagaimana, ya, untuk berkas rekam medis yang misfile, gitu ya. Artinya di situ adalah berkas rekam medisnya itu dia sudah kembali ke ruangan filing, akan tetapi pada saat kita mencari itu tidak ketemu. Itu tidak ketemunya disebabkan karena adanya misfile, ya, misfile ataupun salah letak. Nah, itu bagaimana, ya, bagaimana di dalam cara kita mencarinya, gitu ya. Yang pertama adalah, ya, kita mencari transposisi, ya. Kita mencari transposisi di dalam masing-masing set angka 2, ya, 2 digit, ya. Ini contohnya, gitu ya. Nomor 463782 itu bisa dicari di nomor 463728, ya. Jadi kita melihatnya yang contohnya ini adalah apabila kita menggunakan yang terminal digit filing, gitu ya. Itu ada kemungkinan besar kita salah memasukkannya atau menyimpan berkas rekam medis itu di angka primer atau nomor raknya. Ya, misalnya harusnya masuk di rak 82, kan, tetapi masuknya di 28, atau misalnya kita harusnya masuknya di rak 10, akan tetapi kita masukkan di rak 01. Nah, seperti itu kan harus kita menelaahnya satu persatu. Kemudian apabila rekam medis yang tidak ditemukan ada nomor 3 pada nomor 5 atau 8 karena angkanya mirip. Jadi kalau misalnya ada berkas rekam medis yang salah letak, ya, kemudian ada angka-angka yang sebenarnya mirip, ya, sebenarnya mirip ketika kita menuliskannya, ya, itu ada kemungkinan besar masuknya di situ. Misalnya angka 0, ya, misalnya angka 0, ya, mungkin karena petugas bagian pendaftaran ketika menuliskan nomor rekam medis pasien itu adalah sedang banyak pekerjaan juga, gitu ya, yang harus laksanakan, sehingga penulisan angka 0 itu bisa menjadi angka 6,
ya. Jadi harusnya 0, akan tetapi ada salah ya, bukan salah ya. Artinya di situ adalah salah yang tidak disengaja gitu ya. Angka 0 menjadi angka 6 ataupun angka 8 ya. Angka 8 akan tetapi separuh dari angka 8 itu hilang sehingga ya terlihat seperti angka 5. Ataupun angka 5 yang seperti angka 6. Nah, seperti itu. Jadi kita harus melihatnya satu persatu. Kemudian periksa nomor tertentu pada kelompok ratusan yang mendahului atau mengikuti nomor tersebut. Contoh 485 dapat dicari di 385 ya. Misalnya angkanya 487382, bisa saja masuknya di 46 3782, bukan di 467382, bisa saja seperti itu. Kemudian periksa rekam medis yang persis sebelum atau sesudah nomor yang bersangkutan. Nah, ini juga sering terjadi ya. Karena saking buru-burunya gitu ya, saking buru-burunya petugas bagian penyimpanan di dalam menyimpankan berkas rekam medis, itu ada kemungkinan juga salah letak. Akan tapi salah letaknya itu berada di bagian depan ataupun bagian belakang dari tempat yang seharusnya. Nah, seperti itu. Kemudian periksa rekam medis yang hilang di rak persis ya di bagian atas ataupun di bagian bawah. Jadi berkas rekam medis itu bisa saja misfile atau salah letaknya di samping kiri, samping kanan, ataupun di bagian atas ataupun bagian bawahnya nomor ataupun nomor raknya gitu ya. Ya, untuk cara mengetahui apakah terjadi misfile atau tidak? Yang pertama adalah kita melihat warna pada folder di rak dokumen ya. Di sini dokumen rekam medis untuk mengetahui perbedaan kode warna. Misalnya 2 digit angka terakhir 56, berarti warnanya warnanya itu adalah coklat gitu ya, coklat dan juga kemerahan gitu ya. Jadi kalau misalnya jadi ketika kita mendesain sebuah formulir rekam medis, kita harus menambahkan gitu ya, ada satu wilayah gitu ya di dalam map rekam medis untuk kita menempelkan kode warna. Ya, kode warna yang sudah saya sampaikan kemarin pada saat kita praktek gitu ya. Ada macam-macam warnanya, ada biru tua, ada orange, ada warna ungu dan lain sebagainya gitu ya. Nah, apa cara mengetahui apakah dia terjadi misfile atau tidak ya kita bisa melihat secara sekilas saja apabila ada kode warna yang berbeda daripada yang samping-sampingnya. Misalnya samping-sampingnya warnanya adalah merah sama ungu, akan tapi ada satu berkas rekam medis itu warnanya itu adalah merah sama orange. Otomatis ada satu berkas rekam medis yang di situ adalah misfile ya. Apabila kita mengetahui seperti itu, maka kita harus mengambil berkas rekam medisnya, kemudian kita letakkan di tempat yang seharusnya. Nah, ini adalah kode warna ya, kode warna yang sudah saya sampaikan tadi. Ini adalah menurut Huffman 94 ya. Ini adalah sama seperti yang ada di lab kita kemarin. Nah, kemudian kartu indeks ya, kemarin sudah saya sampaikan juga terkait apa kartu indeks ya. Kartu indeks mungkin saya akan mengulasnya sedikit gitu ya, bahwa kartu indeks itu mempunyai fungsi sebagai alat bantu untuk memudahkan penemuan kembali untuk dokumen rekam medis pasien apabila pasien tersebut lupa atau tidak membawa KIB. KIB itu adalah kartu identitas berobat. Jadi kalau misalnya seorang pasien tidak dia mau berobat akan tetapi tidak membawa kartu berobatnya, ya kita bisa mencari atau mengetahui nomor rekam medisnya itu berdasarkan kartu indeks utama pasiennya atau QUB-nya. Yang selanjutnya adalah kartu indeks itu biasanya disimpan di dalam laci yang tersendiri yang disebut laci atau lemari kartu indeks yang sudah saya sampaikan tadi, yang sudah saya sampaikan kemarin gitu ya, bahwa ada satu buah laci gitu ya, yang di situ adalah untuk pembagiannya itu adalah menggunakan alfabetikal kok kemarin ya, walaupun sebenarnya untuk penjajaran dari dari QUB sendiri itu ada 3 ya, ada alfabetikal, ada phonetic soundex ya. Nah, tapi yang kemarin yang kita lihat itu adalah alfabetikal ya. Kemudian sistem penyimpanannya juga berdiri ya, vertikal untuk kartu indeks utama pasiennya. Kemudian ini adalah tracer ya. Tracer itu nama lainnya itu adalah outguide ya. Tracer itu nama lainnya itu adalah outguide ya. Outguide atau petunjuk
keluar ya. Jadi yang namanya tracer itu adalah petunjuk keluar gitu ya, bukan pengganti, bukan hanya fungsinya itu bukan hanya menggantikan berkas rekam medis yang keluar, akan tetapi lebih kepada petunjuk keluar berkas rekam medis ya. Jadi yang namanya tracer itu adalah alat yang digunakan sebagai alat petunjuk ya keluar apabila dokumen rekam medis itu diambil ataupun dipinjam untuk digunakan pihak pasien ataupun petugas kesehatan di dalam pelayanan kesehatan. Jadi yang namanya tracer itu jangan mahasiswa jangan salah gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa yang namanya tracer itu adalah hanya sebagai pengganti berkas rekam medis yang keluar. Ya, itu benar, akan tetapi yang lebih tepatnya lagi, yang namanya tracer itu adalah alat yang digunakan gitu ya untuk sebagai petunjuk ya apabila berkas rekam medis itu keluar. Ya, seperti itu. Kemudian untuk penggunaan warna pada tracer sebaiknya mempunyai warna yang berbeda dengan folder dokumen rekam medis. Nah, tujuannya apa? Itu adalah untuk memudahkan kita gitu ya ketika melihat berkas rekam medisnya si A itu sudah keluar atau belum ya. Itu kita bisa melihatnya lewat tracernya itu tadi. Nah, isi dari tracer itu apa? Ya, isi dari tracer itu sama seperti yang kemarin ya. Ada nama pasien, nomor rekam medis, kemudian tanggal peminjaman, waktu peminjaman, ada lokasi atau klinik atau pihak yang meminjam siapa. Gitu ya, pihak yang meminjam siapa. Ya, ini adalah isi tracer. Kalau kemarin kita melihat tracer itu adalah hanya satu lembar kertas besar, kemudian bisa digunakan beberapa kali. Nah, ini adalah contoh tracer yang standar. Ya, standar itu adalah yang sesuai dengan aturan ya. Kalau kemarin yang punya kita itu adalah karena hanya digunakan sebagai sebagai praktikum gitu ya. Jadi kita membuatnya seperti itu supaya supaya bisa kita gunakan itu lebih lama gitu ya. Nah, kalau untuk yang tracer yang terstandar itu adalah seperti ini. Ya, seperti ini. Jadi ini adalah yang paling atas itu sendiri ya, yang paling atas sendiri ini adalah namanya out-nya atau sebuah kertas gitu ya, sebuah kertas yang cukup tebal yang mungkin bisa dilaminating bisa gitu ya supaya menjadi kaku sama nggak gampang robek. Kemudian yang bagian tengahnya itu kita buat ada semacam kantung. Nah, fungsi kantung itu adalah untuk menyimpan tracernya ya atau guide-nya ya. Jadi yang guide-nya itu tadi yang ini. Jadi ada satu kertas yang sangat kecil, yang cukup kecil gitu ya. Yang isinya itu adalah ada nama pasien, ada nomor rekam medis, ada tanggal peminjaman, waktu peminjaman sama lokasinya. Ya, lokasi ataupun klinik yang meminjam. Kemudian sesudah kita menuliskan untuk data-datanya di dalam sebuah guide-nya tadi ya, kemudian kita masukkan di kantung yang ada di bagian atau yang sudah kita buat tadi. Ya, seperti yang atas ini. Jadi kita masukkan ke sini ya, kita masukkan ke kantung yang sudah kita buat untuk guide-nya itu sendiri. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan gitu ya. Mungkin kalau misalnya ada pertanyaan silahkan untuk semua mahasiswa, monggo saja mau bertanya terkait materi ini atau materi-materi yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.